so beautiful. You're so beautiful. Apa yang terjadi sama kita? Dulu, guru-guru kita nggak hanya dihormatin, tapi juga diagungkan. Di tahun 60-an, Malaysia ngedatengin guru dari Indonesia karena sistem pendidikan kita lebih kuat, tenaga pengajar kita lebih mumpuni, dan para pendidik kita dipandang sebagai garda moral bangsa. Today, the very profession that built minds and shaped futures struggles for recognition, respect, and survival. Terus, apa yang berubah? Banyak yang bilang bahwa setelah tahun 60-an, pendidikan Indonesia nggak lagi fokus dan ngedorong pemikiran kritis. Sistem yang ada lebih sering menekankan hafalan atau kepatuhan. Ruang kelas yang harusnya jadi ruang rasa ingin tahu dan diskusi berubah jadi ruang keseragaman yang kaku. Dan sejak itu, pendanaan pendidikan nggak lagi benar-benar jadi prioritas. Guru tulang punggung sistem kita nerima gaji begitu kecil sampai-sampai harus jualan, bertani, atau ngasih les tambahan hanya untuk bertahan hidup. Kuantitas lebih dikejar daripada kualitas. Program SD Impres berkembang pesat, tapi dengan mengorbankan standar pelatihan. Gelar guru perlahan turun dari posisi terhormat jadi pilihan karir cadangan. Dan di masa sekarang, beban itu makin berat. Guru dituntut jadi segalanya, dari pendidik, pembentuk karakter, administrator, counselor, bahkan figur publik yang harus tampil inspiratif di media sosial. Ada kenyataan pahit di balik tuntutan itu. 74% guru honorer digaji kurang dari 2 juta per bulan. 20,5% digaji kurang dari 500 ribu. 55,8% bergantung pada pekerjaan sampingan yang hasilnya di bawah 500 ribu. Dan hampir 80% ngaku hidup dalam utang hanya untuk menutup kebutuhan harian. Kita terus-menerus ngomongin generasi emas. Tapi ngebiarin orang-orang yang dipercaya ngebentuk generasi ini hidup dalam kelelahan dan ketidakpastian. Pendidikan yang kuat nggak bisa dibangun di atas pundak mereka yang terlalu capek atau terlalu cemas mikirin apakah besok aku dan keluarga bisa makan. Korupsi. Topik yang nggak asing negara kita. Tantangan transparansi dan salah kelola mungkin ikut ngambil sumber daya yang harusnya untuk kesejahteraan dan pelatihan guru. Bahkan hari ini, saat pemerintah mengalokasikan 81,6 triliun untuk kesejahteraan guru di tahun 2025, termasuk 10,4 triliun untuk tunjangan profesi dan pendidikan guru non-PNS, survei tetap nunjukin kesenjangan besar, terutama di daerah. Banyak guru masih hidup di bawah standar minimum, walaupun udah bertahun-tahun mengabdi. Kenaikan anggaran nggak otomatis berarti perbaikan sistemik. Tanpa distribusi yang adil, transparansi, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka yang bekerja di lapangan, angka-angka itu hanya jadi headline berita, bukan perubahan nyata. Belakangan ini, masyarakat juga berubah. Anak-anak muda yang ambisius, zaman sekarang lebih tertarik ngejar kerjaan di perbankan, birokrasi, dan peluang di luar negeri. Media juga cenderung ngangkat selebriti, pengusaha, dan influencer. Sementara profesi guru makin kehilangan tempat dalam mimpi generasi muda. Hasilnya, terjadilah kebalikan yang tragis. Di kala Malaysia dan Singapura investasi besar untuk naikkan gaji guru, nerapin standar tinggi, dan jadiin profesi ini bermartabat, Indonesia, negara yang dulu mengekspor guru, sekarang kesulitan mempertahankan talenta terbaiknya di bidang pendidikan. Dan ini bukan hanya tentang guru, murid-murid butuh pendidik yang hadir sepenuhnya, fisik, mental, dan emosional. Tapi guru yang kelelahan, gak dihargai, dan terus dibebani, bisa jadinya punya emosi yang lebih rapuh, gampang stres, dan akhirnya kesulitan untuk ngasih yang terbaik. Kesejahteraan guru bukan masalah internal, tapi berdampak pada masa depan anak-anak. Kita nggak bisa berharap murid sehat kalau orang yang ngebimbing mereka dipaksa bertahan dalam sistem yang sakit. Menghormati guru bukan soal seragam, upacara, atau ucapan sopan setahun sekali. Tapi soal bikin sistem yang ngasih ruang perlindungan dan penghargaan yang nyata. Maka, di Hari Guru Sedunia ini, kita harus tanya sama diri kita masing-masing. Jika kita udah nggak lagi menghormati orang-orang yang membentuk pikiran anak-anak kita, masa depan seperti apa yang sedang kita bangun? The nation cannot rise higher than the quality of its teachers. Dan sampai kita bisa ngebalikin martabat profesi ini ke tempat yang layak, Indonesia akan terus tertinggal. Jangan sampai Indonesia 2045 hanya jadi slogan.